Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan dua materi dasar, yaitu materi pertama adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam gempa. Materi yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 5 kasus jembatan rubuh dan penyebabnya. Sebelum kami memulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Reza Rifani sebagai ketua kelompok NIM 202230101017, Rahul Sari Razab NIM 202230101020, Abiel Indra Pratama NIM 202230101023, Maulidah Sulistiawati NIM 202230101012, dan Francisca Sisilia Wulandari NIM 202230101018. Ya, saya Rahul Sarajab. Di sini saya akan menjawab materi dari nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam gempa. Gempa sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu gempa berdasarkan penyebab dan gempa berdasarkan kedalaman. Gempa berdasarkan penyebabnya terdiri dari 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Sedangkan gempa berdasarkan kedalaman terdiri dari gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh, gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berikut 5 kasus jembatan runtuh dan penyebabnya. Kasus yang pertama adalah jembatan Sungai Rungau di Jalan Trans Kalimantan kilometer 105 Sampit Pangkalan Bun. Penyebab terjadinya jembatan itu runtuh adalah ambruk setelah diterjang banjir. Kedua sisi jembatan sepanjang 15 meter itu patah. Ini diduga akibat tanah pondasinya tergerus setelah diguyur hujan semalaman dan diterjang banjir. kasus yang kedua adalah jembatan Mandas Tanah, Desa Tanimpah, Kabupaten Barito Kuala. Penyebab terjadinya jembatan itu runtuh adalah diduga karena posisi jembatan berada pada pertemuan arus dari beberapa sungai, sehingga hantaman arus yang terus-menerus membuat pilar jembatan bergeser sehingga ambruk. Jembatan tersebut satu-satunya penghubung bagi 3 desa, yaitu Desa Tanipah, Tata Halayung, dan Sungai Ramania. Kasus yang ketiga adalah jembatan Trans Kalimantan yang menghubungkan Banjarmasin, Ampah, dan Muara Tewe. Jembatan tersebut runtuh karena jembatan itu ambruk diduga dipicu oleh hujan intensitas tinggi yang menyebabkan tanah tempat pondasi jembatan mengalami erosi dan longsor. Ambruknya jembatan tersebut membuat transportasi, terutama angkutan roda 4, lumpuh total. Bahkan sempat terjadi antrean panjang hingga beberapa kilometer. Pada kasus keempat, di jembatan Benua Hanyar di kilometer 55, Kabupaten
Kabupaten Banjar. Penyebab terjadinya keruntuhan jembatan ini. Kasus keempat, derasnya aliran sungai menyebabkan jembatan benua hanya di kilometer 55 Kabupaten Banjar rusak parah. Kedua sisi operate jembatan hancur dan mengakibatkan jembatan roboh serta memutuskan jalur Trans Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kini jembatan tidak bisa dilintasi pejalan kaki dan pada kasus kelima, di jembatan Sungai Kapuas di Desa Lukulayang, Kecamatan Tumpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penyebab terjadinya runtuh pada jembatan. Kasus kelima, kesalahan konstruksi baja diduga menjadi salah satu penyebab ambruknya jembatan Sungai Kapuas. Menurut Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, kami menemukan ada sobekan di bagian atas jembatan. Karena ini sifatnya teknis, kami meminta tim teknis dari Departemen Pekerja Umum untuk memeriksa sobekan yang seperti pohon pisang. Di dalam runtuhnya jembatan Sungai Kapuas mengakibatkan 1 pekerja tewas serta 6 yang lain terluka akibat tertimpa besi dan material jembatan. Berakhir sudah penjelasan dari kami mengenai 2 materi yang tadi. Yang pertama adalah materi tentang sebutkan dan jelaskan macam-macam gempa, dan materi yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 5 kasus jembatan roboh dan penyebabnya. Sekian penjelasan dari kami dari kelompok 3. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf, karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya kesalahan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan bisa mudah dipahami. Kami dari kelompok 3 undur pamit, sampai jumpa di lain waktu.